Walahu alam benar atau enggak ya, Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Walahu alam tapi karena saya kan WA-WAan sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukan unfortunately ya. Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Nah menurut saya, kenapa Anies nggak mau? Mungkin it is not the time, ya kan? Timingnya belum ada. Tapi kalau seandainya misal, ya kan, Gibran betul-betul di-impeach, dimakzulkan, mungkin dia mau masuk, ya kan? Sebuah kondisi yang barangkali dia jauh lebih nyaman. Karena begini, kalau secara politik kita sudah diametral, berbeda, ya kan? Lucu kan? Saya sendiri bayangkan yang bukan siapa-siapa, enggak mau saya masuk pemerintahan kalau ditawarin jadi apapun. Kalau masih di sana, kenapa? Karena saya menganggap bahwa proses yang kemarin itu kan nggak karu-karuan, ya kan, nggak konstitusional dan lain sebagainya. Dan saya lihat Gibran belum pantas pada posisi situ, ya kan? Nah ini pikiran objektif saya, jangan dibilang saya benci, enggak, ini pikiran objektif. Makanya saya kadang-kadang ngejek sedikit. Yusril yang merasa dirinya keren itu mau juga jadi anak buah Gibran dalam tanda kutip ya. Walaupun dia merasa enggak saya ikut Prabowo bukan ikut Gibran ya, tapi kan itu paket. Nah, kalau he is not there anymore ya kan, barangkali mau masuk ke dalam pemerintahan sambil kemudian merawat bagaimana peluang 2029. Tapi kan begini, saya sampai berpikir dalam satu skenario begini. Prabowo itu nggak mungkin dia merekrut Anies kalau tanpa konsesi politik apa-apa. Saya membayangkan, kamu ikut ya, tapi 2029 nggak usah nyalon ya, kira-kira gitu. Kalau kamu nyalon, ya udahlah jadi wakilnya saya aja, ya kan? Kan acceptable. Bisa jadi ya? Iya kan? Jadi wakilnya saya aja, kecuali kalau saya nggak nyalon, kamu boleh nyalon. Nah saya membayangkan, politik dinamis. Karena secara teoritis ya, Jokowi, kalau menurut saya, itu dia akan turun terus. Pengaruh kekuasaannya secara faktual. Akan terus turun. Prabowo akan naik terus. Karena dia the actual presidennya naik terus. Nah, Anies bergantung pada militansi pendukungnya. Dan saya lihat, pendukungnya itu militan. Coba lihat, tuh, kalau ada kegiatan-kegiatan itu. Paling banyak yang bisa dimobilisasi itu masanya